masuk, Bu. Iya, makasih ya Mbak. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Mardia. Ibu tadi dari mana? Dari rumah. Iya, saya dari rumah tadi Bu. Rumahnya di mana ya, Bu? Rumah saya di Solo. Nah, tadi Ibu kesini sama siapa? Tadi saya sendiri sih Mbak. Oh, naik motor ya, Bu ya? Iya, naik motor. Nah, ya perkenalkan ya, Bu. Nama saya Cecilia Novianti Kandau, ahli gizi dari RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini ada yang bisa saya bantu, Bu. Kira-kira ada keluhan apa ya, Bu? Oh iya Mbak, ini saya mau cerita. Jadi kemarin itu teman saya pergi cek di rumah sakit. Terus dari hasil rumah sakit itu gula darahnya tinggi. Nah itu biasanya karena apa ya Mbak ya? Terus kira-kira pencegahannya gimana? Pola makannya harus bagaimana ya Mbak? Nah, oke. Saya bantu ya, Bu. Nah, tadi kan permasalahannya kadar gula tinggi ya, Bu. Itu bisa jadi diabetes mellitus. Nah, apa sih diabetes mellitus? Nah, ini pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah, gula darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per dl, dan kadar gula darah puasa atau sama dengan 126 mg per dl. Nah, tadi berapa ya, Bu? Apa hasil pemeriksaan kadar gula darahnya temennya, Bu, kalau boleh tahu? Oh, dari hasilnya itu kemarin 250 Mbak. Lumayan tinggi ya, Bu ya. Nah, ini ada penyebab, ada jenis-jenis penyakit diabetes mellitus. Itu ada diabetes mellitus tipe 1. Kalau tipe 1 ini terjadi karena kelainan sekresi insulin. Terus ada diabetes mellitus tipe 2. Itu keadaan di mana tubuh tidak mampu membuat cukup banyak insulin. Kemudian ada diabetes gestasional, itu diabetes mellitus yang terjadi pada saat masa kehamilan. Nah, ini Bu nih penyebabnya. Nah, penyebabnya ada faktor genetik, itu seperti keturunan, mungkin ada anggota keluarganya yang pernah mengalami diabetes, kemudian obesitas, kemudian pola makan tidak sehat, dan jarang berolahraga. Nah, kalau boleh tahu gimana ya, Bu, pola hidup temennya, atau mungkin apa obesitas atau mungkin kegemukan atau gimana? Kalau dari postur tubuhnya iya sih Mbak, agak gemuk. Kemudian 2 minggu yang lalu kayaknya berat badannya naik gitu Mbak. Jadi, terus apa kemungkinan ada faktor genetiknya, Bu, atau mungkin ada keluarganya yang pernah mengalami diabetes? kalau dari keluarganya itu kemarin katanya dari ibunya emang ada DM juga sih, ada gula. Jadi itu kemungkinan juga menjadi penyebabnya ya, Bu ya. Iya. Nah, ini ada gejalanya, Bu. Diabetes sendiri tuh mempunyai gejala seperti sering buang air kecil, kemudian berat badan turun drastis, sering merasa lapar dan haus, kemudian ada luka sulit sembuh. Nah, kalau sering buang air kecil ini biasanya terjadi di malam hari, Bu, kayak gitu. Terus kalau berat badan turun ini mungkin ketika sudah parah, jadinya yang awalnya obesitas jadi mungkin menurun, Bu, berat badannya, kemudian sering lapar dan haus karena mungkin ada kelainan sekresi insulin tadi di depan. Nah, kemudian ada luka sulit sembuh, ini biasanya kalau diabetesnya yang disebut gula basah ya, Bu. Nah, kemudian ada cara pencegahan. Nah, pencegahannya itu sendiri ada mengonsumsi makanan sehat dan rendah gula, kemudian rajin berolahraga, menjaga berat badan, rutin melakukan pengecekan gula darah. Karena mungkin rutin melakukan pengecekan gula darah ini bisa sebulan sekali, Bu, biar untuk mencegah dan lebih, maksudnya pencegahan lebih dini untuk diabetes mellitus dan mengetahui kalau dia terkena diabetes. Nah, ini kita masuk ke dalam dietnya ya, Bu. Diet diabetes itu ada 8 jenis. Nah, masing-masing jenis itu ada perbedaan pemberian energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Ini ya, Bu, ada perbedaannya masing-masing jenis. Kita lanjut dengan tujuan dari diet diabetes mellitus.
Diet diabetes mellitus sendiri memiliki tujuan membantu pasien diabetes mellitus memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapatkan kontrol metabolik yang baik. Kemudian syarat dan prinsip dietnya ada memberikan makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi pasien serta mematuhi keteraturan prinsip 3J. Ini saya jelaskan prinsip 3J itu apa ya, Bu? Nah, 3J sendiri itu ada tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jam. Untuk tepat jumlah, makanan diberikan sesuai dengan kebutuhan berat badan pasien. Jadi nanti mengukur status gizinya melalui berat badan dan tinggi badan ya, Bu. Kemudian ada tepat jenis. Nah, tepat jenis ini makanan yang diberikan harus termasuk dalam jenis indeks glikemik rendah. Kemudian ada tepat jam. Nah, tepat jam ini makanan diberikan setiap 3 jam sekali, itu berupa makanan berat ataupun snack. Nah, ini ada keterangan tentang indeks glikemik, Bu. Indeks glikemik sendiri adalah ukuran kecepatan suatu pangan meningkatkan kadar glukosa darah setelah dikonsumsi. Pangan sumber karbohidrat dengan indeks glikemik rendah dicerna dan diabsorpsi lebih lambat dibandingkan pangan indeks glikemik tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa diet pangan IG rendah mampu menurunkan resistensi insulin pada penderita diabetes. Nah, ini contoh bahan makanannya, Bu. Untuk yang indeks glikemik rendah ini masih aman dikonsumsi. Nah, contohnya itu ada jagung, kentang, wortel, apel, susu, kedelai, kemudian ada telur, ada kacang-kacangan. Nah, ini ada contoh bahan indeks glikemik sedang ini yang sudah mulai harus dibatasi, tapi masih batas aman, Bu. Itu ada pisang, pepaya, madu, telur, dan roti tawar. Nah, ini, Bu, yang harus dihindari itu adalah yang makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Nah, itu contohnya gula murni, buah semangka, kemudian soft drink seperti minuman bersoda, kemudian pasta-pastaan ya, Bu. Nah, mungkin itu sih, Bu, beberapa hal tentang dari mulai penyebab, kemudian cara pencegahan, kemudian makanan yang harus dihindari dan dikonsumsi untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, apa Ibu sudah paham atau ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari penjelasannya sudah paham, Mbak. Terima kasih ya untuk penjelasannya. Nanti untuk pencegahannya terus konsumsi makanannya nanti saya sampaikan sama tetangga Ya, saya. bisa buat sharing-sharing ya, Bu. Ya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu sih, Bu, yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hati-hati ya, Bu, di jalan. Iya, Mbak. Makasih ya Mbak ya. Iya.